Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-29. Dan yang menjadi tema adalah rencana indah Allah di balik penghukuman. Dan juga yang menjadi ayat kunci dalam firman Tuhan saat ini diambil dari ayat yang ke-16 yang saya bacakan demikian. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh kita dalam nas ini adalah Lut, istrinya dan kedua orang malaikat serta orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Kita tahu siapa Lot yang sebenarnya. Ia adalah keponakan dari Abraham, dan ia pun ikut serta pada saat Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan kita juga tahu tentang kenapa terjadi perpisahan antara Abraham dengan Lot. Itu bermula dari karena ketidakmampuan dari suatu wilayah tempat di mana Abraham tinggal untuk menampung keberadaan dari apa yang menjadi kepunyaan Lot. Ia juga diberkati dengan melimpahnya hasil ternaknya, sehingga memutuskan Abraham untuk memberikan solusi kepada Lot untuk bukan mengusir tetapi untuk bisa memilih sebuah tempat dan wilayah yang menurut Abraham membuat Lot bisa leluasa untuk menjalani kehidupannya di sana. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Lot memilih di suatu tempat yang pada akhirnya tempat itu dinamakan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di daerah inilah Lot menjalani kehidupannya bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan sepertinya kehidupan mereka ini sangat mempengaruhi kehidupan seorang yang bernama Lot dan juga keluarganya. Ia telah lama hidup sedemikian lama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan ia merasa begitu puas hidup di antara orang-orang yang demikian, sehingga ia tidak lagi merupakan saksi yang dapat dipercaya bagi Allah untuk
mempengaruhi lingkungannya dengan kehidupannya yang mengenal Allah. Tetapi justru sebaliknya, Lot menjadi orang yang dipengaruhi oleh lingkungan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu tidak disadari oleh Lot. Sehingga sedemikian dalam ia terbawa dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga sampai tiba pada waktunya Allah melihat kehidupan orang-orang Sodom dan Gomora ini sungguh sangat menyakitkan hati Allah. Sehingga Allah memutuskan untuk mengakhiri dengan menurunkan, dengan memusnahkan kota itu. Walaupun demikian, kita bisa melihat bagaimana Allah mencari cara solusi yang terbaik. Dengan sedikit bernegosiasi dengan Abraham, kita melihat bagaimana Abraham pernah berdoa kepada Tuhan. Namun pada akhirnya Abraham tidak dapat berbuat apa-apa karena orang yang tinggal di Sodom dan Gomora itu tidak memenuhi syarat daripada apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Allah memutuskan untuk menghukum kota itu. Namun walaupun demikian, Allah tidak melupakan janjinya kepada Abraham bahwa ia akan meluputkan Lut dan keluarganya untuk tidak menjadi bagian dari pembinasaan kota tersebut. Maka diutusnyalah 2 orang malaikat untuk menyelamatkan Lut dan keluarganya supaya ia keluar sebelum Allah menurunkan murka dan menghukum kota tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah tentang Sodom dan Gomora kita melihat ada 2 segi dari sifat Allah. Yang pertama adalah kesabarannya yang besar. Dalam hal ini kita melihat betapa ia setuju untuk menyelamatkan sebuah kota yang jahat demi 10 orang baik. Itu yang ia sampaikan kepada Abraham. Tetapi pada kenyataannya tidak sampai 10 orang yang baik di kota Sodom dan Gomora itu. Sehingga Allah tetap memutuskan untuk memusnahkannya. Kemudian kemarahan yang hebat atau kemarahan atau kemurkaan Allah yang hebat mampu menghancurkan kedua kota yang besar hanya dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kehidupan seorang yang bernama Lot juga kita dapat menarik sebuah pelajaran. Kenapa Lot begitu enggan meninggalkan kota itu? Sehingga di ayat 16 dikatakan ketika ia berlambat-lambat. Tentunya kita juga mau melihat bahwa kehidupan Lot yang sudah berlangsung lama di sana sudah pasti menghasilkan berbagai macam berupa kekayaan, posisi, dan tentunya juga bagaimana kenyamanan hidup yang sudah ia rasakan. Tentu ini yang membuat Lot sedikit keberatan untuk meninggalkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya semuanya itu jikalau itu hanya bersifat fana? Maka Allah akan sanggup menggantikannya. Tentunya apa yang dilakukan oleh Lot ini dalam ukuran manusia wajarlah.
Siapa sih yang rela meninggalkan kekayaan, posisi, kenyamanan yang sudah ia kecap selama ini? Tetapi di satu sisi lagi kita berpikir dalam pemahaman iman kita kepada Allah, bahwa Allah sanggup membuat segala sesuatu itu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi ketika ia menyuruh Lut keluar, artinya Allah sudah memberi ia jaminan. Ia akan menggantikan apa yang menjadi kehilangan Lut menjadi berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika kita bertumbuh secara rohani, kita seharusnya sudah mengembangkan bukan saja rasa hormat yang lebih mendalam kepada Allah, karena kemarahannya terhadap dosa, tetapi juga kasih yang lebih mendalam kepada Allah karena kesabarannya ketika kita berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dari setiap apa yang telah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Meskipun akal budi pikiran kami tidak mampu menjangkau, tidak mampu memahami, namun Tuhan tidak pernah memutuskan apa yang menjadi rencana Tuhan. Engkau selalu memberikan yang baik, yang indah pada waktunya dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa dapat lebih fokus mendengar daripada firman-Mu dibanding kepada hal-hal yang menggoda kami oleh duniawi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur melewati firman-Mu ini kami boleh diingatkan agar semakin kami mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Bersyukur atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami, dalam pekerjaan kami, tanggung jawab kami, keluarga, rumah tangga, anak-anak, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.